selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bersekutu, berkumpul dalam hadirat Allah. Walaupun kita tidak dalam satu ruangan, saya percaya roh kita tetap satu. Pada pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan yang bisa menguatkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Mazmur 112 ayat 7-8. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saya percaya bahwa roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan damai sejahtera. Bukan roh ketakutan. Di masa-masa yang sulit ini, mari kita taruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Yang akan kita sembah dan akan kita puji pada hari ini, pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Buat hari ini, buat pagi ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Pada pagi ini Tuhan, kasih setiamu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga kami sebagai jemaatmu duduk bersama dengan keluarga kami, menyembah dan memuji namamu yang kudus. Tidak pernah berhenti Tuhan, penjagaan Engkau, penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Roh yang Engkau berikan adalah roh kebenaran, roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih yang ada di tengah-tengah kami saat ini juga. Di dalam kemuliaan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan bersekutu dan satu hati, satu suara memuji namamu di dalam pujian dan penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Syukirlah nama-nama Rasya. Thank you Lord, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan syukur kepada Engkau yang telah memberikan perlindungan kepada kami semua, sehingga kami bisa melakukan ibadah online kembali. Buka hati kami ya Tuhan, biar kami bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu yang merubah hidup kami. Dan firman itu akan berbuah 100 kali lipat. Berkati hati kami, angkat segala pikiran berat, beban berat di dalam hidup kami. Kami mau sambut firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa, yang diberkati Tuhan berkata, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan topik firman Tuhan, title-nya adalah transisi. Semua katakan transisi, transisi. Oke? Transisi menuju tatanan yang baru. Ya, setiap orang yang mengalami transisi di dalam hidup ini harus benar-benar memperhatikan dengan seksama langkah-langkah yang akan terjadi selanjutnya. Biasanya dalam masa-masa transisi, apakah itu usaha, apakah itu keluarga Anda, anak-anak Anda, orang tua, atau yang baru berumah tangga, biasanya terjadi sedikit turbulence atau goncangan, sehingga kadang-kalanya kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus, kita bisa gagal dan tidak berhasil di dalam masa transisi ini. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, atau terjemahan lain dikatakan harta pilihan Tuhan. Atau bahasa Inggris dikatakan, you are God chosen treasure. Kalian adalah imam-imam yang melayani raja. Bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Perhatikan dua kata, tetapi kalian. Selalu ada kata tetapi, Anda harus pelajari dari ayat 1 sampai ke 8. Itulah ciri-ciri manusia yang belum mengenal Tuhan, yang mengabaikan Tuhan, yang mau mencoba mengenal Tuhan itu seperti apa. Kalau Anda baca ayat itu, Anda akan mengerti siapa jati diri Anda dan saya. Dan mulai dari ayat yang ke-9 ini dikatakan, tetapi kalian. Amin, saudaraku, tetapi kalian. Ya, kita tahu bahwa banyak saya kasih kesaksian, dulu saya ke gereja hari Minggu, selama 20 tahun, saya belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, sampai umur saya 20 tahun. Ya. Jadi saya katakan saya orang beragama, tapi saya tidak bertuhan. Kira-kira demikian. Berapa banyak dari kehidupan kita pernah mengalami seperti demikian? Atau mungkin saat Anda mendengar firman Tuhan seperti pagi hari ini, Anda mengaku orang beragama tetapi tidak bertuhan. Ya. Dulu kita mengalami hidup seperti demikian, tetapi puji Tuhan kesaksian saya tahun 82, Tuhan merubah hidup saya. Saya bukan hanya beragama tetapi juga bertuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Firman Tuhan lanjut kita baca, dahulu kalian bukan umat Allah, tetapi sekarang kalian adalah umat Allah. Dahulu kalian tidak dikasihani oleh Allah, tetapi sekarang kalian menerima belas kasihannya. Ya, saya percaya Anda mengerti bahwa kalau Anda dan saya dipilih oleh Tuhan, berarti itu tidak sembarangan. You are the most important person ever in the faith.
di muka bumi ini. Anda orang yang paling penting di muka bumi ini menurut pandangan Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa posisi Anda dan saya itu penting sekali saat kita hidup saat ini. Karena kita dipilih oleh Tuhan, kita lihat, maka kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan di ayat yang ke-12. Pasal yang sama, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Karena Anda dan saya dipilih Tuhan, tidak sembarangan. Karena itu kita harus lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saya bacakan ayat 12. Kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik. Semua katakan sangat baik. Sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik, your beautiful works. Sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangannya nanti. Mengakui perbuatanmu yang baik. Kelakuan Anda dan saya di depan orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Selalu saya katakan di Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka semua ini akan memuji memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, inilah janji firman Tuhan, inilah yang Tuhan ucapkan, katakan tentang Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Kita harus memperhatikan kelakuan kita yang sangat baik setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dalam masa-masa lockdown selama kurang lebih 3 bulan ini, semua kita diproses oleh Tuhan untuk memperbaiki perilaku kita. Ya, dibentuk oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan mana-mana yang perlu kita buang, mana-mana yang perlu kita simpan dan kita pertahankan. Karena suatu kita nanti menuju yang namanya tatanan hidup normal baru ini, ada sesuatu yang berbeda sekali dari kehidupan kita sebelumnya. Disinilah masa-masa transisi yang kita harus siapkan hati kita untuk fokus apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Generasi yang terpilih itu mempunyai kriteria, ya. Orang-orang yang terpilih itu pasti orang-orang yang disiplin, pasti orang-orang yang tunduk kepada otoritas, taat kepada peraturan-peraturan. Bukankah hal-hal ini kita sedang pelajari, sedang kita dalami, taat kepada peraturan-peraturan COVID-19. Nanti setelah selesai ini taat kepada peraturan-peraturan yang ada, yang sebelumnya mungkin kita mengabaikan, tetapi Tuhan ingatkan kembali. Orang-orang yang terpilih itu juga bertanggung jawab, orang yang bertanggung jawab, orang yang menjaga nama baik, orang yang mempunyai sikap baik, semua hal-hal yang baik. Karena terpilih, ya, tidak sembarangan, ya, bahwa orang-orang terpilih itu juga sebagai orang percaya, kita tidak hanya menyembah Tuhan Yesus, tapi juga Tuhan Yesus dan Raja di dalam kehidupan kita. Dia yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam masa-masa transisi ketatanan yang baru nanti, new normal, mari kita perhatikan dan pertahankan, maintain beberapa hal yang akan saya share pagi hari ini. Ada 3 poin Anda catat di catatan Anda. Yang pertama adalah dalam masa-masa transisi ini ada semacam behavior modification atau modifikasi perilaku yang sedang diproses oleh Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua dari New Living Translation, saya bacakan di dalam bahasa Indonesia, sudah terjemahkan. Jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini, tetapi biarkan Tuhan mengubah Anda menjadi orang baru dengan mengubah cara berpikir Anda. Maka Anda akan belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi Anda. Apa kehendak Tuhan itu? Yang pertama adalah yang baik. Segala sesuatu yang baik. Yang kedua, menyenangkan. Hanya menyenangkan Tuhan, bukan yang lainnya. Apa kehendak Tuhan? Yang ketiga, sempurna. Dia sedang memproses Anda, membawa Anda, merubah kita semua dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, sampai serupa menjadi seperti Kristus. Itu tujuan utamanya. Oleh karena itu, kita tidak meniru perilaku dan kebiasaan yang ada di dunia ini, behavior modification. Kalau Anda tahu dari sudut pandangan Tuhan, kacamata Tuhan,
maka Anda dan saya akan tahu bahwa Tuhan akan merubah hidup kita dari dalam keluar. Perubahan itu harus dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Bukan, saya percaya juga bukan hanya memodifikasi perilaku kita, tapi juga pola berpikir kita, our mindset. As people of God, children of God. Oleh karena itu kita harus pusatkan perhatian kita kepada Tuhan, ya. Tidak sembarangan lagi, ya. Susah-susah gampang, tapi kita harus diingatkan terus. Anda akan diubah dari dalam keluar dengan mudah mengenali apa yang Bapa inginkan dari Anda dan dengan cepat Anda menanggapinya. Tidak seperti budaya di sekitar kita ini yang selalu menyeret kita ke tingkat ketidakdewasaannya. Tuhan membawa yang terbaik dari kita, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk dengan baik di dalam diri kita. Now remember, you are the chosen one, God's chosen treasure. Tidak sembarangan. Tuhan mau yang terbaik daripada Anda. Anda adalah produk unggulannya Tuhan. Oleh karena itu, di dalam masa-masa transisi ini, ingat, behavior modification, modifikasi perilaku kita sedang diproses Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Di dalam tatanan normal yang baru nanti, Anda dan saya, kita semua menjadi orang ciptaan baru yang fresh from the oven, yang sungguh-sungguh disiplin, bertanggung jawab, bersikap sopan, bersikap baik, nama baik kita, kelakuan kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Raja segala raja. Ada amin, saudaraku? Poin yang kedua yang harus kita perhatikan dalam masa transisi ini adalah, saya tulis adalah protokol Roh Kudus. Protokol Roh Kudus. Kita tahu ada protokol COVID-19, tapi ini protokol Roh Kudus. Jadi 3,5 tahun ini Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya secara normal. Ya, secara normal mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka. Tapi setelah hari Pentakosta, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, disitulah peran protokol Roh Kudus, di mana murid-muridnya hanya mengandalkan Roh Kudus untuk bergerak. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita lihat contohnya. Ketika tiba, ayat yang pertama, kita mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, semua katakan tiba-tiba. Saya suka yang tiba-tiba. Karena kalau tiba-tiba itu, apalagi kalau Roh Kudus yang lakukan, itu kita ikut aja. Oke, walaupun sedikit aneh, ikut saja. Ya, kita ngeflow saja. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Oh, I cannot imagine the situation at the time in the house, inside the house. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ayat 2-4. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Siapa yang berikan bahasa-bahasa lain itu dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bukan manusia lagi, tapi Roh Bapa itu, Roh penolong itu yang memberikan kepada mereka. Roh Tuhan mengambil alih hidup mereka. Tiba-tiba, ya. Yang berikutnya yang dikatakan, ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Kalau Anda dan saya ada di ruangan tersebut, Bapak Ibu Saudara, pasti akan tercengang-cengang, akan bertanya-tanya, what is going on? Apa arti semuanya ini? Kamu nggak ngerti bahasa kami, kamu bisa berbahasa kami. Saya juga nggak ngerti bahasa dia, saya bisa bahasanya dia. Semuanya diambil alih oleh Roh Kudus. Protokol Roh Kudus. Ingat, Yesus sudah di surga, Roh Kudus turun, Roh penolong, Roh penghibur untuk memberikan satu dobrakan terobosan
di mana murid-muridnya belum pernah lakukannya. Inilah yang saya sebut Christian New Normal. Tatanan normal hidup orang Kristen yang baru. Ya, saya mau setiap hari itu saya bangun ada hal yang baru Tuhan tunjukkan kepada saya. Saya percaya Anda juga demikian. Hal-hal yang baru itu sangat menyenangkan sekali. Murid-murid Yesus 3,5 tahun dimuridkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus, diproses oleh Tuhan Yesus segala hidupnya dari luar, dari dalam keluar. Pada hari Pentakosta, bang! Transisi ini terjadi, mereka berserah hidupnya kepada yang namanya Roh Kudus. Roh penolong tersebut. Ya, kalau Anda terus membaca ayatnya, ayat 14 sampai 15 dikatakan begini, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Anda baca terus sampai 21, Anda lebih tercengang kembali. Simon Petrus yang tadinya mundur dari Tuhan, yang tadinya tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, yang benar-benar diproses oleh Tuhan sejak awal Tuhan memanggil dia, Petrus dilatih oleh Tuhan. Petrus mengatakan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Seorang Simon Petrus yang tadinya dalam masa-masa normal bersama Yesus mengalami jatuh bangun, pada masuk masa transisi new normal tatanan yang baru ini, dia dipenuhi Roh Kudus. Sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Kalau ini bukan protokol Roh Kudus, saya tidak tahu lagi apa Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu lagi apa kalau ini bukan protokol Roh Kudus. Disinilah kita masa-masa transisi nanti, kita akan mengalami sesuatu hal yang menyenangkan sekali. Ya, asal kita serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang belum pernah, tidak pernah kita lakukan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau sampaikan yang harus kita perhatikan dalam masa-masa transisi ke arah new normal ini adalah, saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar, semua katakan yang paling besar, yang paling besar bukan iman, bukan pengharapan, tetapi kasih. Motivasi Allah Bapa datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya adalah karena begitu besar kasih Allah Bapa. Anda mendengarkan khotbah ini pada pagi hari ini, Anda duduk di ruangan tamu di rumah Anda dengan manis-manis. Di dalam hati Anda, hanya Anda sendiri yang tahu bahwa ada sesuatu yang kurang yang harus Anda miliki. Apa yang kurang itu? Yang kurang itu adalah kasih Bapa yang bisa merubah Anda dan saya. Poin ketiga Anda catat, dalam masa-masa transisi ke depan nanti saudaraku, pada tatanan normal yang baru, kasih Allah adalah yang paling besar dalam menghadapi segala sesuatu tantangan yang ada di depan kita. Kita lihat Matius pasal yang ke-25 ayat 35 sampai 40. Kita tahu, saya tidak akan baca semuanya, tapi kita tahu cerita di situ. Yesus menceritakan bahwa mengajarkan kepada murid-muridnya
dengan mengatakan, sewaktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Ingat ceritanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Sewaktu aku haus, kamu memberi aku minum. Aku telanjang, kau beri pakaian. Aku di penjara, kau kunjungi. Aku menjadi orang asing, kau memberikan aku tumpangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan orang-orang benar ini berkata, kapan kita kunjungi kamu? Kapan kita kasih kamu makan? Kasih kamu pakaian? Kapan kami memberikan engkau minum? Kapan kami membuka rumah kami untuk menampung engkau? Kapan Tuhan? Very interesting. Tuhan katakan di ayat 40, Matius pasal 25, dan raja itu akan menjawab mereka, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow. Yang paling hina ini kita lakukan kepada mereka, kita lakukan itu untuk Tuhan. Anda dan saya dipilih menjadi warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kita harus praktekkan cara hidup kerajaan sorga seperti yang tertulis di Roma pasal 14 ayat 17. Kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman, tapi kerajaan sorga itu adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan tentang sukacita oleh Roh Kudus. Bukan oleh manusia, oleh Roh Kudus. Saya suka sekali statement ini. Anda lihat di depan TV Anda, rules with a heart of a servant, serve with the heart of a king. Memerintah dengan hati seorang hamba, melayani dengan hati seorang raja. Saya tutup di cerita ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda melihat satu gambar di depan layar Anda, ada gambar lukisan tangan orang berdoa, betul ya? Ya, seringkali kita lihat lukisan ini di stiker postingan grup WhatsApp. Ya. Ternyata lukisan yang dibuat oleh Albrecht Dürer ini yang luar biasa, membuat orang terkesan dengan gambar tangan ini, bahkan sebelum mereka mendengar kisahnya. Ada latar belakang ceritanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Di sebuah desa kecil dekat Nuremberg, Jerman, itu terjadi di abad 15. Hiduplah sebuah keluarga dengan anak-anaknya yang berjumlah 18. Sang ayah seorang pedagang emas, bekerja hampir 18 jam sehari di tokonya untuk menghidupi keluarganya. Apa saja yang berguna dan menghasilkan uang, ia kerjakan. Kondisi keuangan mereka Senin Kemis, mereka tidak punya apa-apa dan nyaris tanpa harapan, ya. Padahal dua anak yang sulung tadi, Albrecht dan Albert, itu mempunyai cita-cita tinggi. Albrecht Dürer dan adiknya Albert bercita-cita suatu saat kelak mereka akan menjadi seniman terkenal. Mereka akan pergi kuliah di akademi tinggi di Nuremberg. Walaupun mereka tahu ayah mereka secara finansial tidak akan mampu membiayai kuliah mereka, ya. Jadi mereka nih ngobrol nih, si Albrecht sama Albert ini diskusi malam-malam di tempat tidur, dan mereka membuat keputusan bahwa yuk kita lempar koin. Siapa yang menang, bahwa yang menang itu akan pergi ke universitas untuk melanjutkan di perguruan tinggi, dan yang kalah akan bekerja di kota untuk membiayai yang pergi ke perguruan tinggi tersebut. Oke, yang menang lempar koin, yang menang si Albrecht, yang tertua Albrecht. Si Albert akhirnya tinggal di kota, bekerja di tambang, ya, dan seterusnya selama 4 tahun. Persingkat cerita, si Albrecht ini lulus dari universitasnya menjadi pelukis terkenal, painting, ukiran kayunya juga terkenal, bahkan mengalahkan profesor-profesor di universitas dia. Terkenal namanya, dia bekerja, singkat cerita dia akhirnya kembali ke rumah orang tuanya, dan orang tuanya itu memberikan
sambutan makan malam yang spesial. Semua keluarga dikumpulkan, makan malam di belakang rumahnya, berfellowship yang dengan baik. Senang sekali bahwa anaknya ini sudah kembali dan berhasil, terkenal dan berhasil. Giliran si Albrecht ini yang duduk setelah selesai makan, dia berdiri, dia mengangkat gelas dengan anggur, mau bersulang buat semuanya, tapi dia katakan bahwa sekarang ini saya sudah kembali berhasil, sekarang giliran adik saya si Albert yang akan pergi kuliah dan saya akan tinggal untuk membiayai dia di tempat ini. Dia sampai selesai. Sekarang Albert, giliran engkau yang kasih pidato. Dia duduk kembali si Albert kakaknya ini. Albert berdiri dengan wajah yang pucat. Dia menangis. Dia katakan, dia melihat semua saudara-saudarinya. Dia menangis, dia mengatakan, aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi karena semua tangan-tanganku, jari-jari di tanganku ini sudah terluka. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena aku bekerja keras di perusahaan tambang tersebut. Bahkan aku mengangkat tanganku pun susah sekali. Dia mengangkat tangan kanannya ditaruh di sebelah pipi kanannya. Dia menangis dan mengatakan, aku tidak bisa lakukannya lagi. Semua orang tercengang untuk menghormati semua apa yang sudah Albert lakukan kepada abangnya Albert, ya. Atas semua pengorbanannya, abangnya si Albert Dürer dengan susah payah menghelat tangan adiknya itu. Suatu hari meluruskan jari-jarinya dan kemudian melukisnya. Ia memberi judul lukisan itu Hands. Tetapi seluruh dunia melihat lukisan itu jauh dari sekedar hands, melainkan suatu persembahan cinta yang tulus, tangan yang berkorban dan memohon kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia lebih terkenal dengan judul The Praying Hands. Tangan yang bekerja, berkorban demi mewujudkan sebuah cita-cita dan doa. Itulah tangan yang berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi saat ini di depan kita karena ada yang berdoa buat Anda. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat sebagian daripada sabda firman-Mu yang telah kami dengar. Kau tilik kedalaman hati kami, Tuhan. Engkau sedang memperbaiki hidup kami, memproses hidup kami benar di hadapan Engkau dari dalam keluar. Berkati, meteraikan firman Tuhan ini, berbuah 100 kali lipat dalam hidup kami. Hamba sudah selesai menyampaikannya. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati dan percaya kepada Tuhan berkata, Amen and Amen. Amin, haleluya. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita telah belajar pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Gan. Saya percaya bahwa setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan buat kita. Dan itu menjadi sukacita dalam menghadapi segala hal yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan. Dan saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan melalui hamba-Mu, ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan menghasilkan buah yang matang, yang kekal di dalam kehidupan setiap umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan yang berlimpah dalam menghadapi masa-masa sulit buat jemaat-Mu, pemeliharaan yang sempurna ya Tuhan. Kami mengucap syukur
Dan hari ini juga kami mau berdoa sebagaimana murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dan biar kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, yang menyertai umat Tuhan, mulai hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Stay safe.